Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ini yang keberapa ya? Hmm, Daftar isi. Oh, udah yang ke-21. Wes, mantap. Berarti sebelum ini sudah ada 20 video lain dengan konsep yang sama. Video pembahasan buku ya, sebenarnya bukan pembahasan buku. Penyajian catatan waktu Zoom ya. Tapi udah dirapihin. Kalau mau pembahasan secara detail dan mendalam, video-video lama kakak yang dibuka ya, video yang satu video satu soal, satu video satu soal ya. Video ini bagi yang sudah mengikuti di 20 video sebelumnya, konsepnya cuma yang waktu ikut sesi Zoom catatannya nggak lengkap, screenshotnya ketinggalan ya, atau takut salah catat ya, karena di layar kan nggak biasa gitu ya. Nah, boleh ngerapihin ya. Terus bagi yang catatannya udah rapi, video ini bisa dipakai buat berlatih ya. Buat berlatih, karena nanti akan kakak tunjukin soal-soal kosong yang belum dicoret-coret kalian kerjakan. Mungkin kakak scrollnya agak cepet karena keterbatasan waktu, tapi kan kalian bisa pause videonya ketika lagi ngerjain soal. Oke, jadi rangkaian video-video ini ya, bukan semua video yang ada di channel kakak ya, lebih tertuju kepada kalian siswa BTA yang udah punya buku ya, dan udah pernah ikut sesi zoomnya. Jadi cuman buat mengulang-mengulang saja ya. Sedangkan untuk kalian yang umum yang ingin belajar yang katakanlah lebih umum lagi ya, buka video lama kakak aja ya. Oke. Terus bab yang statistik inferensia ini lebih diutamakan untuk mendukung pelajaran sekolah sih ya. Kalau nggak salah kelas 12 semester 2 peminatan ya. Untuk UTBK SBMPTN prioritasnya bisa dibelakangin ya. Dan statistik inferensia ini juga materi yang agak baru ya. Ya kalian yang tidak mengamati kurikulum mungkin tahunnya tahun lalu juga ada ya, tapi bagi yang mengamati kurikulum sampai 20 tahunan gitu ya, 30 tahunan, ini baru sekitar 2000 belasan ada di SMA ya. Sebelumnya 2009 2008 itu belum kakak lihat ya. Makanya ini hanya untuk penunjang pelajaran sekolah lah ya, buat ulangan. Oke, Kak, gambaran singkat dong bedanya statistik inferensia. Bahkan di buku Erlangga namanya bukan statistik inferensia, namanya distribusi peluang kalau di buku Erlangga. Kalau di buku PKS statistik inferensia ya. Sama aja sebenarnya maksudnya ya. Jadi yang kita pelajari peluang tapi didistribusiin ya. Misalnya begini, kalau pelajaran peluang nih, pelajaran peluang. Ada 4 laki-laki, 3 perempuan. Dipilih 3 orang. Pertanyaannya, berapa peluang dua diantaranya laki-laki? Berarti udah bisa dipastikan yang ditanya tuh 2 laki 1 perempuan. Memilih 4 laki dari 2 dari 4, memilih 3 dari 1, penyebutnya 7C3. Udah gitu doang. Ini pelajaran peluang biasa. Nah, kalau di statistik inferensi ya begini. 4 orang laki, 3 orang perempuan, dipilih 3 orang. Nah, terus pertanyaannya gini nih. Dipilih 3 orang. Buatlah distribusi peluang. Bukan ditanya, buatlah tabel distribusi peluang jika yang terpilih X orang laki-laki. Kalau tadi kakak yang diberi 2 orang laki-laki ya, berarti cuma 1 doang nih. Nah, kalau X orang laki-laki berarti si X-nya bisa 0 dong. Bisa 3 orang yang kepilih ini perempuan semua. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Berarti nanti dibikin kalau X-nya 0, 1, 2, 3. Gak mungkin 4 orang yang dipilih cuma 3 orang ya. Nah, ini peluangnya berapa? Nah, yang tadi contoh kakak nih yang laki-laki 2 itu jawaban yang ini nih. Jadi setiap ini dikerjakan dengan cara ini satu. Jadi di bab peluang 1 kali ngitung, di bab distribusi peluang tuh sampai berkali-kali hitung. Tapi tenang, semua hitungan ini
penyebutnya semua sama ya, 7C3. Pembilangnya aja yang dimainin. Jadi kalau tadi 2 orang, sekarang X orang, dan X-nya kita yang sebutin sendiri ini semuanya. Nah, cirinya nih bahwa tabel ini benar. Ini kalau dijumlah hasilnya harus 1. Karena X-nya harus semua yang mungkin harus masuk ke tabel. Gitu ya. Contoh lain ya. Kalau dadu kan ada 6. Dadu ada 6 ya. Terus di 2 dadu dilambungkan. Berapa peluang supaya jumlahnya 5? Nah, kita langsung gini, per 36 yang jumlahnya 5 itu adalah 1 dengan 4, 2 dengan 3, 3 dengan 2. Nah, berarti 4 per 36 selesai. Tapi kalau di distribusi peluang begini, buatlah tabel distribusi peluang supaya dadu itu jumlah mata dadunya X. Berarti X-nya ada nggak mungkin 1? Enggak, mungkinnya dari 2, karena nggak ada yang jumlahnya 1 ya. 3, 4, 5, 6, 7, sampai berapa? Sampai 12, nggak ada yang jumlahnya 13. Nah, peluangnya berapa? Nah, yang jumlahnya 2 kan hanya ini doang nih. Berarti ini 1 per 36, ini 2 per 36. Terus saja ya, sampai ini 1 per 36 lagi. 3 per 36 sampai jumlahnya berapa nih yang ini? Jumlahnya 7 nih yang paling gede ya. Kalau jumlahnya 7 itu 6 per 36. 4 per 36, 5 per 36. Nah, ini pas jumlahnya 8 balik lagi ke 5 per 36, 9. Nah, itu sama kayak ini. Nah, ini kalau dijumlah harus 36 per 36 alias 1. Dan masih banyak lagi ya. Jadi peluangnya dibikin distribusi gitu. Udah sesingkat itu Kak. Enggak, ini pengantar aja. Nanti ada yang bentuknya rumus-rumus yang harus dihafal dan sebagainya ya. Nah, oke, kita latihan soal yuk ya. Sekali lagi ini coretan Kakak di papan tulis ini nih bukan mau ngasih tahu bab statistik manusia hanya segini, bukan ya. Ini sebagai pembuka awal ya. Bahwa jadi kalau disimpulkan ya, perpaduan antara peluang sama statistik dong ya. Nah, kan peluangnya ditabelin gitu. Nanti ada rumus-rumus yang terkait dengan tabel-tabel ini per soal aja nanti ya. Terus kalau misalnya ini karena pelajaran baru, kalian sambil ngerjain soalnya sambil lihat rumus nggak apa-apa deh ya. Ini lebih agak santai deh karena ini sepertinya bukan materi UTBK, kecuali kalau tahun ini ada anomali ya. Sampai tahun lalu ini bukan soal UTBK SBMPTN. Beda dengan kombinatorika atau peluang yang bab sebelum ini ya, atau statistik yang sebelum ini, bukan yang inferensi ya. Berikut adalah contoh, ini teori dulu. Jadi ada variabel diskrit, lawannya apa? Continue ya. Diskrit itu contohnya gini nih, 3, 5. Nah, ini diskrit ya. Kalau continue contohnya dari sampai. Diskrit ini contohnya, nah continue contohnya, nah kalau diskrit contohnya, nah kalau continue contohnya, nah bisa ya. Diskrit contohnya, nah continue contohnya, nah gitu ya, bisa paham? Diskrit antara satu data dengan data lain benar-benar jelas, habis ini segini gitu ya. Kalau continue antara dua data ada dua data lagi, antara ada dua data lagi, halus gitu ya. Nah, ini sebenarnya dari kata kunci aja. Nggak usah lihat ininya nih, nggak usah lihat ininya ya, lihat ininya udah ketahuan. Oke. Nomor 2. Jawabannya Kak, yang udah ngerti konsep video ini ya, pasti tahu bahwa nanti jawabannya diberikan belakangan ya. Langsung jawaban ABCDE-nya. Dari satu kartu bridge akan diambil 5 kartu sekaligus secara acak. Jika X menyatakan banyaknya kartu as yang terambil.
Nah, ini kalian dituntut untuk bisa menguraikan semua kemungkinan, ya. Nggak boleh ada yang tertinggal. Kalau kita ngambil 5 kartu, mungkin nggak jumlah kartu asnya 0 buah? Ambil 5 kartu dari seperangkat kartu. Oh mungkin. Nah, kalau mungkin ya, kakak pakai kalau loh ya, karena kakak nggak mau ngasih kunci jawaban. Kalau mungkin ya jawabannya kalau nggak B, C, E gitu. Kalau mungkin 0 ya. Nah, kalau ini nggak mungkin, pasti ada asnya paling nggak satu, ya berarti jawabannya A, D gitu ya. Nah, ambil 5 kartu, mungkin nggak dapet asnya 1 buah, 2 buah gitu. Mungkin nggak as semua 5-5-nya. Jadi ngambil 5 kartu nih dari seperangkat kartu beat, mungkin nggak as 5-5-nya. Kalau mungkin, jawabannya ini nih kalau mungkin. Ya. Tapi kalau nggak mungkin ya bisa B ya, ya bisa B doang ya. Yo masa ngambil 5 kartu, mungkin nggak kartu asnya 52? Nggak mungkin ya. Ya dijawab aja deh. Yang mana jawabannya? 0 buah, 1 buah, 3 buah, gitu ya. Jadi yang tanya itu. Oke, nomor 3. Ada 12 lampu. Ada 1 lusin lampu. Dipastikan ada 1 lampu yang rusak. Nah, untuk tahu mana yang rusak, hendak diuji ya, dimasukin ke piting. Terus dilihat nyala apa enggak gitu ya. Nah, untuk mastiin bisa nggak 0 lampu yang diuji? Karena X itu menyatakan banyak lampu yang akan diuji. Kalau bisa nih, nggak usah ada yang diuji, saya bisa tahu yang ini pasti yang rusak, gitu ya. Kalau kayak gitu berarti jawabannya mungkin B, mungkin D. Tapi kalau mesti satu yang diuji, minimal harus ada yang diuji gitu, jawabannya A, C gitu. Pasti dengan menguji satu aja bisa ketahuan mana yang rusak. Ya kalau pas satu dicek itu nggak nyala berarti bisa ya. Tapi kalau misalnya nyala berarti kan yang rusak bukan yang satu itu, harus diuji lagi 2 lampu dan seterusnya. Total ada 1 lusin, berarti paling banyak yang diuji berapa lampu? Silakan ya. Kakak sih kalau udah 11 lampu diuji males ya, nguji yang ke-12 ya. Kalau 11 lampu diuji semuanya bagus, padahal dipastikan ada 1 lampu yang jelek. Oke ya, itu ngomong apa sih kakak ya? Pelemparan koin. Pelemparan koin itu banyaknya ruang sampel kalau dibikin peluang adalah dari, ini katanya 5 koin, berarti dari A sampai G itu ada berapa? Kakak tanya ya, ada 2 pangkat 5, ada 32, atau ada 5 pangkat 2, ada 25. Yang benar salah satu nih ya. Yang mana yang benar? Nanti pas buka kunci jawaban ketahuan. Salah satu salah, salah satu benar. Ya. Kalau emang ada 2 pangkat 5, berarti jawabannya yang B atau D gitu ya. Ya kalian pikirin ya. Terus untuk pembilangnya gimana? Begini, jika X menyatakan banyaknya sisi gambar, coba kalau X-nya 1, ya, itu maksudnya apa? A G sampai dengan G A bukan? Ya, kalau X-nya 2, G sampai G A. Dan seterusnya, kalau X-nya 3, kalau S-nya 4 ya. Kalau X-nya 3, G kan X adalah banyaknya gambar ya, sampai G A. Kalau S-nya 4, itu adalah G aja. Oke. S-nya kan hanya 4 kemungkinan, namanya 4 koin, 5 koin ya.
sorry, ini 5 koin ya, ini salah nih. Dah ngerti maksud kakak ya. 4 berarti masih ada A lagi, pas X nya 5 baru G gitu ya. Tapi ini nggak ditulis di ulangan kalian ya, dalam hati aja. Jadi bentuk umum apa untuk menggambarkan ini di antara pembilang-pembilang ini ya. Coba deh kalau X nya 1. Kalau X nya 1, ini banyaknya cara ada berapa? 5 faktorial permutasi dengan pengulangan ya. Ya, masih ingat ya, menyusun huruf dari kata misbah itu ada 6 faktorial cara, gitu kan? Tapi kalau menyusun huruf dari kata dadang ada 6 faktorial cara bagi 2 faktorial cara, 2 faktorial cara. Kenapa? Karena dadang D-nya 2, A-nya 2, sedangkan misbah tiada 2-nya, gitu ya. Jadi ini 5 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, 1 faktorial. Siapa yang ingat tulisan kayak gini nih bisa disingkat jadi apa? Nah, kalau X-nya 2, 5 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial enggak kan? A-nya 3, G-nya 2. Nah, semua ini bisa disingkat jadi apa? 5C1 ya. Ini 5C2 ya. Dan seterusnya. Oh, berarti kalau X-nya bukan 1, 2, 3, 4, 5, X-nya udah huruf X saja. Berarti ini huruf X nih, 5CX, 5CX, 5CX gitu ya. Ya, ketahuan di jawabannya. Ya, udah dah, nggak usah diterusin lagi ya. Kita lanjut. Nomor 5. Nomor 5. Oh, ini kelihatannya coba soalnya. Oh, ada ini kayaknya yang mungkin ya. Jadi jawabannya seharusnya ada 2. Dalam sebuah kotak terdapat 5 merah dan 3 biru. Diambil 3 bola sekaligus secara acak. Maka probabilitas yang sesuai adalah berarti kalau 3. Nah, X ini nggak ditentuin nama soal merah atau apa biru ya. Berarti jawabannya nih ambigu 2, tapi yang ada di PG-nya cuma salah 1. Ya udah deh, karena nggak tahu yang mana, katakan kalau X-nya banyaknya merah ya. Nah, kalau X-nya banyaknya merah gimana? Ada yang X-nya banyaknya biru juga kita kerjain ya. Kalau X-nya banyaknya merah, bisa merahnya 1, bisa merahnya 2 ya. Jadi kalau merahnya 1, birunya berapa? 3 dikurang 1, 3 kurang X, merahnya 2, 3 kurang 2 gitu ya. Berarti bawahnya adalah 5 sama 3, 8C berapa? Diambil 3 sekaligus. Oh, udah nih. Udah ada, nggak usah diterusin ya. Dengan contoh yang tadi ini juga udah ketahuan nih. Contoh yang ini tadi nih. Ya. Oke. Oke, terusin sendiri ya. Sebab kakak terusin selangkah lagi, jawaban udah kelihatan. Tadi kakak ngelirik pilihan ganda A, B, C, D, E, itu dia jawabannya. Kelihatan banget dari tulisan yang rencana yang mau diterusin ini nih ya. Bisa ya. 2 dadu dilempar bersamaan. X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul. Oh, kalau di contoh kakak tadi bikin semua distribusi ini X-nya spesial 5 ya. Kalau X-nya spesial 5 ya hanya 1 dengan 4, 2 dengan 3, 3 dengan 2, 4 dengan 1. Berarti ada 4 ya. Dari total 36 ya. Ini sebenarnya inferensia juga, tapi tingkat kesulitannya seperti peluang biasa. Kalau peluang biasa kan langsung begini, 2 dadu dilempar, berapa peluang supaya jumlahnya 5 gitu. Kalau statistik inferensia, 2 dadu dilempar, X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul, berapakah peluang X sama dengan 5? Ayo dibertele-telein aja ya. Kalau yang soal peluang biasa angka 5-nya langsung disebutin. Kalau ini
Berapa peluang X sama dengan 5 gitu. Sip, lanjut nomor 7. Diberikan distribusi peluang dengan ini nih, nilai-nilai peluangnya 1/12, 2/9, belum tahu, 1/6, 5/18 merupakan hasil dari percobaan atau pengamatan. Jadi ini laporan di lapangan ya. X ini misalnya gini lah, apa nih misalnya, Pak, tim kami mengamati kemungkinan mendapatkan ada rumah tangga tak punya anak di desa itu 1/12 peluangnya, Pak. Nah, kalau anaknya tunggal 2/9. Kalau anaknya 2, rahasia, gitu ya. Kalau anaknya 3, 1/6. Kalau anaknya 4, 5/18 peluangnya. Kemudian kami nggak temui di desa itu anaknya 5, 6, 7, 8 ya. Paling banyak anaknya 4, paling sedikit nggak punya anak ya. Jumlah anak di desa itu, gitu. Tiap keluarganya gitu. Jadi ngerti ya maksud tabel itu. Jadi ini bawahnya peluang-peluang dari kejadian yang X-nya seperti ini. Makanya disebut nih diskrit ya, karena nggak ada yang anaknya 3,5 gitu ya, punya anak 3 terus satu lagi pusar ke atas gitu ya, nggak ya. Nah, karena 4 ini memang udah maksimum, nggak ada yang punya anak 5, 6 dan seterusnya. Apa logikanya? Jumlahnya harus 1. Jumlahnya harus 1. Gitu ya. Nah, dari situ A-nya ketahuan. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 8. Apa tuh baca? Jumlah pada nah, inilah gitu. Katakan kayak tadi nih. Kalau punya anak, jangan punya anak nih, ini nggak bagus nih ininya data. Apa nih kalau bikin soal cerita? Masa jadi gini, di kampung itu begitu ada orang nikah langsung detik itu juga langsung punya anak 1 gitu. Nggak mungkin ya. Nah, pokoknya gitu deh ya. Kalau X-nya 1, peluangnya 1/3. Nah, dan kemungkinan X memang cuma 4 doang. Tidak mungkin X-nya 0, tidak mungkin X-nya 5 gitu ya. Jadi cuma 4 doang. Berarti total ini harus 1. Ya, karena kalau udah dibikin tabel tuh artinya sudah menyemuai ya, udah semua kemungkinan. Jadi ini totalnya harus 1. Nah, berapa peluang X-nya lebih dari 1, tapi paling tinggi 4, berarti peluang X-nya itu bernilai 2, 3, atau 4. Berarti yang ini dong. Kira-kira perlu cari nggak titik-titik ini? Nggak perlu, langsung bisa tahu jumlah ini ya. Karena total 1, sedangkan ini 1/3. Oke? Dapat deh nomor 8. Oke, nomor 9. Tolong deh, soal ceritanya apa nih kalau 1, 2, 3, 4? Kalau tadi kan ini bisa pakai jumlah anak di sebuah desa gitu ya, nggak ada yang anaknya 5 ke atas. Ya, silakan bikin soal cerita sendiri aja ya. Nah, ini juga ini seorang pengusaha warteg ya, rajin ya, dia rajin. Dia bisa mengamati dari bertahun-tahun jualan warteg ya, peluang ikannya terjual 1/10 ya, peluang ikannya terjual 2 dan seterusnya gitu ya. Dan ini totalnya 1 nih, ini 0,7 tambah 0,3 ya. Jadi totalnya memang udah 1. Harusnya 0,4 nggak usah disebutin ya. Enggak, harus disebutin juga. Ini artinya kalau di jumlahnya udah 1, tandanya ikannya memang cuma 4 ya. Iya benar, ikannya 4. Tapi ini ikan yang terjual ya. Padahal 0,1 peluang ikan yang terjual 1 memang ya, tapi yang ditanya harapan keuntungan. Ingat gak frekuensi harapan nomor terakhir? Nomor terakhir bab sebelum statistik inferensial ya. Nah, ini nih. Frekuensi harapan munculnya mata dadu. Jadi frekuensi harapan itu peluang dikali banyaknya percobaan. Jadi kalau peluang untungnya misalkan untungnya itu bisa macam-macam. Peluang di untung 1.000.000 itu cuman 1/10. Berarti nilai harapannya 100.000.
Nah, untungnya sejuta, iya untung sejuta, tapi peluang mendapatkan untung 1 juta itu cuma 0,1, berarti harapannya cuma 100.000. Tapi nanti kan ditambah dengan harapan-harapan lain. Ada yang kemungkinan keuntungannya lebih gede, ya, tapi nilai keuntungannya cuma 700.000. Ya 700.000 kali 0,3 ntar ditambah. Dan ini harus satu ini totalnya. Yang bawah nih, peluang kan jumlahnya harus satu ya. Berarti yang namanya frekuensi harapan dari distribusi peluang tuh, ya frekuensi harapan yang bab biasa kan peluang dikali banyaknya percobaan. Nah ini jadi peluang dikali nilai keuntungannya kalau soal tentang untung ya, ntar ditambah gitu. Berarti analoginya. Jadi ini nggak bisa pakai angka 1, 2, 3, 4 langsung. Jadi maksudnya ikannya terjual satu ya, jadi gini, kalau ikannya laku satu, ntar tabelnya diganti nih ya. Kalau ikannya laku satu itu untung berapa, berarti dia dapat pemasukan 7.000 bukan? Coba pemasukan ya 7.000 kan, jualnya 7.000. Nah, modal 12 kan modal 3.000 per ekor, membelinya 4, modal 12. Tapi kalau laku 2 dapat pemasukan 14, laku 3 pemasukannya 21, laku 4 pemasukannya 28. Ikan yang nggak laku dikasih kucing ya, kucingnya nggak bisa bayar. Jadi ini rugi 5, ini untung 2, untung 9, untung 16. Berarti ini angka ini ganti aja, jadi ini judulnya juga ganti jadi untung. Ini rugi 5.000, untung 2.000, untung 9.000, untung 16.000. Berarti harapan keuntungan ya, frekuensi harapan peluang dikali nilainya, jadi 1/10 dikali min 5.000 ditambah 2/10 kali 2.000 ditambah 3/10 kali 9.000. Ntar dijumlah dibagi 1. Kok dibagi 1? Kan jumlahnya 1. Seperti nyari rata-rata kan dikali, di jumlah ke bawah dibagi banyaknya gitu kan. Bisa ya? Bisa. Nah Kak, kenapa enggak 0,1 kali 1, 0,2 kali 2? Nah kan ini bukan harapan ikan lakunya. Harapan banyaknya ikan yang laku berapa gitu, baru tuh ini kan harapan keuntungannya. Jadi peluangnya dikali untung dari tiap-tiap case ini yang ada 4 case-nya. Nomor 10, X suatu peubah acak dengan fungsi kepekatan ya. Fungsi kepekatan serem banget namanya. Jadi ini ternyata kalau ini kan dapat 0,1, 0,2, 0,4 hasil observasi si pemilik warteg selama bertahun-tahun jualan. Laku 1 ikan tuh peluangnya 0,1. Laku 2 ikan gitu ya. Ini kan hasil pengamatan ke sebuah desa. Wah, yang anaknya 0 1/12 peluangnya, yang anaknya 1 2/9 dan seterusnya. Jadi angka-angka ini ya, nilai-nilai peluangnya memang dari pengamatan di lapangan, dari observasi, dari lab gitu ya. Nah, ini juga. Nah, tapi ternyata ada yang peluangnya ini nih di tabel membentuk fungsi, membentuk keunikan, membentuk pola ya. Nah, ini contohnya namanya fungsi kepekatan ya. Jadi kalau case-nya punya anak 0, seru tuh ya, masa ada kampung yang peluang punya anak 0 itu peluangnya adalah 1/k. Peluang anak 1 ya. Berarti ini udah diatur nih punya anak, masa berbentuk fungsi ya. Makanya ini nggak selamanya bisa jadi soal cerita ya. Kalau 1 udah 4/k. Iya nggak? Jadi peluangnya dengan nilai X-nya itu punya hubungan dalam bentuk fungsi. Ya aturan-aturan yang tadi tetap berlaku ya. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ini kan dapat nih berapa per K, ini semua per K ya bawahnya. Tetap berlaku apa? Jumlah harus 1.
Ya, logis ya. Kenapa? Karena ini merupakan kesemuaan dari X yang mungkin. Jadi total peluangnya harus 1 dong. Dari situ K-nya bisa dicari berapa. Nah, kalau K-nya nilai rata-rata ya. Nah, nilai rata seperti biasa 0 dikali 1/K ya. Jadi 0 dikali 1/K ditambah 1 dikali 4/K ditambah 2 dikali, nah ini berapa per K. Nih isi ini atasnya nih. Ini isi ini atasnya berapa dari sini ya. Ditambahin dibagi 1. Kenapa dibagi 1? Karena peluangnya yang menjadi frekuensi ini jumlahnya kan 1. Jadi 1 ini adalah 1/K tambah 4/K tambah berapa per K gitu ya. Alias tinggal kaliin aja. Jadi seperti harapan keuntungan tadi ya. Ini kakak tulis dibagi 1. Jadi min 5.000 kali 0,1, 2.000 kali 0,2, 9.000 kali 0,3, 16.000 kali 0,4, jumlahin dibagi 1 gitu ya, dibagi 1 jumlah ini. Oke. Oke. Wah, ini lagi diberikan sebuah peubah acak X berdistribusi binomial. Distribusi nominal itu adalah kondisi yang begini ya. Kondisi yang iya atau tidak, sukses atau gagal, benar atau salah, hitam atau putih ya. Lu mau apa enggak sama gue? Mau bilang, enggak bilang ya. Wow, sampai begitu banget ya. Contohnya koin ya, angka atau gambar, jangan angka yang gambar-gambar, mau apa enggak, jangan mau yang enggak ya. Diberikan suatu peubah acak X berdistribusi binomial dengan N sama dengan 4, P 0,2, maka nilai peluang kalau X-nya sedang 3, kakak pakai istilah sedang 3, itu berapa? Ini kalau dibikin soal cerita seolah-olah gini nih, N-nya 4 ya, N-nya 4 itu katakan siapa nih, siapa yang mau dikasih contoh nama ya, misalkan si Hamzah menendang bola ke gawang yang dijaga Fakih sebanyak 3 kali tendangan ya, nendang 4 kali ke gawang, jadi tendangan penalti ya, yang dijaga Fakih. Nah, peluang bahwa gol 0,2, jadi P ini peluang gol dari tiap tendangan si Hamzah ini. Jadi Hamzah nendang 4 kali ya, setiap tendangnya itu peluang golnya 0,2. Pertanyaannya, berapa peluang Hamzah ngegolin 3 kali? Berarti kan ngegolin 3 kali itu gol tidak, gol tidak gol, gol tidak gol, tidak gol. Nah, peluang gol berapa? 0,2. Gol 0,2. Gol 0,2. Tidak gol 0,8. Oke. Yang ini sama, dan ini kondisinya atau berarti ditambah dong. Sama, cuman urutan doang. Perkalian kan komutatif, artinya 1/5, 4/5 baru 1/5. Apa bedanya hasil hitungnya? Cuma beda 4/5 di kanan, ini 4/5 nomor 3 gitu. Ini juga. Artinya cukup ngitungnya apa? Salah satu aja nanti dikali 4. Setuju? Jadi 1/5-nya pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Kan gol 3 kali. Lalu 4/5-nya pangkat 1. Lalu dikali 4. Nah, 4 ini dari mana kalau mau dibikin formula? 4 itu banyaknya cara menyusun GGGT sampai TGGG. Itu berarti 4 itu didapat dari 4 faktorial dibagi 3 faktorial 1 faktorial. Oke? Nah, udah dihitung deh. Berarti nomor 1 udah ya, jawab ya. Berarti kalau secara umum gimana? Kalau
peluang Hamzah ngegolin P. P ini peluang sukses ya. Berarti peluang gagal nggak usah disebutin dalam soal, udah otomatis 1 kurang P. Oke? Ternyata sukses yang diharapkan adalah X kali, berharap gol X kali gitu. Berarti nggak usah disebutin dalam soal, dia tidak akan gol sebanyak berapa? N dikurang X kali, karena sebanyak N kali nendang. Nah, N ini banyaknya percobaan, X ini banyaknya percobaan yang sukses, P ini peluang percobaan itu akan sukses. Maka peluang semua ini terjadi adalah apa? Peluang sukses dipangkatin banyaknya sukses berapa kali? Peluang gagal dipangkatin banyaknya gagal dikali banyaknya kemungkinan gol tidak ya, itu permutasi pengulangan ya. Misalnya suksesnya gagalnya ya, suksesnya X kali, gagalnya N kurang S kali, total kan ada N. Banyaknya cara nyusun SG ini adalah apa? Kombinasi NX gitu. Nah, ini namanya distribusi binomial ya. Jadi kalau pelemparan 6 kali diharapkan 4 kali ya, boleh 6C2, boleh 6C4. Harap diketahui 10C3 dengan 10C7 itu sama, 10C2 dengan 10C8 itu sama, 15C4 dengan 15C11 itu sama. Jadi kalau ini sama ini jumlahnya ini sama gitu ya. Jadi secara rumus yang ditulis di sini 6C2 ya. Tapi kalau di PG-nya adanya 6C4 juga nggak apa-apa ya. Jadi pelemparan 6 kali, peluang muncul mata dadu peluang mata dadu 2 muncul sebanyak 4 kali. Ini sebuah dadu ya. Kalau sebuah dadu berarti peluang munculnya mata dadu 2 ini kakak namakan peluang sukses. Berapa? 1/6 bukan? Iya, suksesnya 1/6 karena yang dianggap sukses adalah munculnya mata dadu 2. Berarti peluang gagal 5/6. Diharapkan sukses 4 kali, otomatis gagal 2 kali. Berarti nah ini N ini boleh banyaknya sukses, boleh banyaknya gagal. Tapi ini nggak boleh terbalik ya. Peluang sukses pangkat banyaknya sukses, peluang gagal pangkat banyaknya gagal gitu. Oke, itu nomor 2. Nomor 3 juga sama. Peluang seorang berarti peluang sukses 0,6. Otomatis peluang gagal 0,4 ya. Jika pemain tersebut diminta melakukan pelemparan sebanyak 4 kali, berarti dan ia memasukkan bola sebanyak 3 kali, berarti sukses gagal sampai gagal sukses. Ini ada 4C3 boleh, 4C1 boleh. Oke. Ini sama ini nilainya sama loh ya. Nanti tinggal banyaknya peluang sukses pangkat banyaknya sukses yang diharapkan, peluang gagal pangkat banyaknya gagal yang terjadi kalau diharapkan suksesnya segitu ya. Jadi nendang 10 kali berharap sukses 3 kali, itu sama aja gagalnya 7 kali gitu ya. Jumlah sukses dan gagal sama dengan jumlah percobaan. Oke, gampang kan ya? Nomor 4 juga peluang, tapi ini dipadukan dengan pelajaran yang lalu. Ada kata peluang minimal 1 orang yang terpilih, 1 orang memilih calon A. Berarti peluang yang terpilih, berarti pada peluang bahwa pemilih calon A adalah 0,4, diambil 3 pemilih secara acak ya. 3 pemilih secara acak, peluang 1 orang calon A. Berarti calon A 1 orang, yang calon lain 2 orang ya. Berarti berapa C berapa? Peluang A terpilih kan 0,4.
kemudian pangkatnya berapa, 0,6 nanti pangkatnya berapa, gitu. Atau pakai cara minimal satu orang calon A, berarti 1 dikurang peluang semua tidak memilih A. Kalau semua tidak memilih A, ini 3C3 ya. Nah, ini salah satu dari ini, ada yang 0, ada yang 3. Silakan, yang 0 yang mana, yang 3 yang mana nih. Tapi ntar jawabannya 1 dikurang ya. Gitu. Yang kemarin peluang pasti masih ingat ya. Ini juga ya. Variasinya nggak terlalu banyak sih distribusi binomial ya. Nanti setelah ini distribusi normal ya. Distribusi normal nyaris kecil kemungkinan itu dijadiin soal kayak UTBK dan sebagainya, karena membutuhkan tabel distribusi normal ya. Kalaupun harus keluar di UTBK atau SIMAK, ya tabelnya harus disertakan ya. Kayak di fisika kan disajikan tabel besaran gravitasi berapa, tetapan ini berapa ya, dan seterusnya. Roni akan melakukan tendangan bebas berdasarkan data 10 tendangan bebas, rata-rata 4 tendangan. Peluang bingung kan? Ada tulisan ada 3 sama 4, bedanya apa? Baca baik-baik dong. Jadi sebelumnya udah ada survei. Kalau selama ini ya, berdasarkan dari data selama ini, kalau 10 kali nendang, maka rata-rata Roni itu selalu ya, bukan selalu, rata-rata ya, keseringan golnya itu 4 gitu. Nah itu kan dari pengamatan, berarti peluang suksesnya 0,4 ya. Nah sekarang Roni cuma nendang 5 kali nih, 5 kali. Nah, kalau yang tadi sepanjang ini cuma mau ngasih data doang, sepanjang ini nih cuma mau ngasih data doang bahwa kejagoannya si Roni ya, skillnya si Roni itu kalau sukses ngegolin penalti itu 4/10 gitu. Nah sekarang sebenarnya Roni cuma nendang 5 ya, cuman diharapkan sukses 3 kali, berarti gagal 2 kali. Berarti peluang suksesnya pangkat 3, peluang gagalnya pangkat 2. Itu kalau sukses, gagal. Nah ini kan variasinya banyak, sampai gagal, sukses. Dan ini banyaknya variasi permainan SGS ini adalah 5C3 boleh, 5C2 boleh ya. Dan itu akan jadi pengali, 5C2 boleh, 5C3 boleh. Nah gitu ya, silakan cari. Nah kalau distribusi normal udah agak rumus nih ya, agak hafalan ya. Jadi yang paling penting adalah kalau di distribusi normal, lihat di distribusi normal tabelnya di belakang mana. Nah ini nilainya nilai Z nih ya, ini nilainya nilai Z. Ini luas. Jadi nilai yang ada di tabel yang panjang ini merupakan luas dari sumbu vertikal atau yang diarsir nih sampai nilai Z. Contoh, kalau Z-nya itu 0,41, kalau Z-nya 0,41, maka luas ini nih adalah ini. Ini 0,1591 gitu. Jadi tabel ini berisi luas. Jadi kalau misalnya begini nih, ini imbang dari min 0,41 sampai 0,41. Berarti ini yang diarsir luasnya berapa? Segini dikali 2. Kalau ini nggak imbang, ini min 0,2, yang ini 0,3. Berarti luas 1 ditambah luas 2. Luas 1-nya min 0,2, berarti 0,2. Ini luas 1-nya 0,793, luas 2-nya 0,1. Nah, lalu ditambah.
Nah, terus gimana kalau luasnya begini? Ini 0,2, ini 0,3. Berarti luas ini 0,179 dikurangin 0,0793. Oke? Nah, karena kalau gambarnya begini, luasnya tuh harus luas semua dikurang luas yang putih ini. Karena tabel ini hanya meladeni kalau luasnya dimulai dari sumbu tegak ke arah kanan. Oke? Nah, dan ini nilai Z. Z itu ibaratnya kayak apa ya? Kayak mata uang universal, itu bahasa kakak pribadi ya. Ibaratnya besaran yang universal sehingga bisa masuk ke tabel distribusi normal. Nah, sedangkan X adalah mata uang per soal. Jadi misalnya X-nya tentang jumlah anak dalam keluarga, keuntungan, tinggi badan, nilai matematika ya. Jadi X itu ada satuannya berdasarkan soal ceritanya tentang apa. Tapi X itu bisa diperumum jadi mata uang tunggal gitu ya, mata uang universal yang namanya Z ya. Nah, konverter pentingnya Z adalah X dikurang mu dibagi tau. Nah, ini penting ya. Kalau penurunan rumus baca di buku PKS atau di buku Erlangga lah ya. Bisa semua. Jadi mu itu tau itu standar deviasi atau apa namanya, simbangan baku. Mu itu rata-rata deh kalau nggak salah ya. Cari di ininya deh. Jadi gini, misalkan ini bukan soal cerita, ini sama aja bilang begini, X adalah suatu pembajak distribusional dengan mu 3 tau 4. Kemudian mengatakan X kurang dari 4 sama aja mengatakan Z kurang dari sekian. Nah, kita convert X menjadi Z ya. 4 dikurang 3 1 dibagi 5 0,2. Berarti jawabannya adalah buka tabel distribusi normal, di sini 0,2, ini dia. Tambah ini. Z kurang dari 1/5 itu begini. Hati-hati ya. Nah, sekarang kalau kita lihat tabel 0,2 itu 0,2 itu nih 0,793. Jadi jawabannya 0,793 bukan. Ini ada pilihan ganda ya. 0,793 itu daerah yang ini doang. Daerah yang ini doang. Padahal Z kurang dari 1/5 itu selain daerah ini juga daerah ini. Juga daerah ini. Nah, distribusi normal tadi waktu jelasin di awal kakak ada yang kelupaan. Ini nih gambarnya nih. Gambarnya begini kan. Gitu. Ini luas semua satu. Jadi di sini setengah, di sini setengah. Wajar ya, paling bawahnya ini adalah tuh 0,50000 ya. Jadi gini, kalau kita mendapati bentuknya Z lebih besar dari sebuah bilangan positif, misalnya Z lebih besar dari 0,3, berarti cari 0,3 di tabel, dapat. Nah, jawabannya kan yang di sini. Ini adalah 0,5 dikurang lihat tabel, LT, lihat tabel. Lihat tabel 0,3. Tapi kalau Z kurang dari 0,3, berarti kan yang ini. Berarti luasnya adalah apa? 0,5 ditambah lihat tabel tadi. Karena yang ini 0,5, yang ini lihat tabel. Oke? Bisa deh ya. Berarti ini
seperti jawaban A yang ditambah berapa gitu ya. Dah nomor 6 ketahuan tuh jawabannya. Nomor 7. Di Zoom juga udah pelan-pelan kok ini ya. Jadi insya Allah ngerti. Berdasarkan nilai tahun ini diserundal dengan rata-rata, jadi mu-nya segini, tahunnya segini. Seorang siswa dipilih secara acak, berat badan gini, berarti peluang X-nya lebih dari 176,7. Mengatakan X lebih dari 176,7 sama aja mengatakan Z lebih besar dari berapa ya. Jadi 176,7 dikurangi 172,3 dibagi 4,4. Nah, segini ini berapa? Hitung sendiri ya. Nah, nanti dia kan bentuknya lebih besar dari positif. Ini positif kan, 176 dikurang 172 kan positif nih. Berarti katakan nilai Z-nya di sini nih. Ini nih di sini nih. Padahal ini tulisannya lebih besar, berarti yang ini dong. Berarti jawabannya adalah 0,5. 0,5 itu luas 1 tambah luas 2. Padahal yang ditanya luas 2 doang. Dikurang luas 1. Nah, luas 1 ini dicari di tabel dengan Z sebesar ini. Gitu. Oke? Oke. Nomor 8. Sebuah pabrik memproduksi peluru dengan syarat bobot peluru yang dihasilkan 50 kurang 0,5 sama berarti ini X-nya nih. Bikin tabel aja. Kalau X-nya 50 sama kalau X-nya 0,5. Z-nya berapa? Z-nya berapa? Z-nya berapa? Dengan catatan ini kan sudah ada mu, ini kan sudah ada tau. Kan tadi Z sama dengan X dikurang mu dibagi tau. Nah, kalau udah ada ya, berarti nanti Z-nya antara, nah ini kakak tulis sebagai Z, ini delta Z. Jadi Z dikurang delta Z. Jadi ginilah, yang 50 kerjain dapat berapa, yang 0,5 kerjain dapat berapa. Terus dikurang nih. Ini kan 50 kurang 0,5, 50 tambah 0,5. Atau langsung gak usah pakai tabelnya, gak usah begini juga gak apa-apa. 50 kurang 0,5 berapa? 49,5. Berarti kalau X-nya 49,5, Z-nya berapa? Taruh sini. Kalau X-nya 50,5, Z-nya berapa? Taruh sini. Jadi Z-nya bentuknya apitan ya. Z-nya bentuknya apitan dan mesti yang satu min, yang satu plus. Jadi yang min sampai plus Z-nya. Ini plus sama plus. Ini 50 kurang 0,5 kan X-nya 49,5 ya. Sedangkan kalau 50,5 nih, ini dua-duanya plus kok bisa sih Z-nya tuh min sampai plus gini. Rata-rata kan 49,8. Ini kan di kirinya rata-rata 49,5. Pasti setelah dikonvert jadi Z ini minus. Ini setelah dikonvert jadi Z ini plus. Ini konverternya ya. Ini X kurang mu, nggak boleh mu kurang X. Nah, kalau Z mengapit antara daerah yang minus dengan yang plus, nanti ngelihat tabelnya dua kali. Ya, ini katakan Z1 di tabel dapat berapa, Z2 di tabel dapat berapa, nanti ditambahin. Gitu. Lain case, kalau Z-nya mengapit dari plus sampai plus. Plus sampai plus. Pasti nanti kalau dibikin pas tabel distribusi normal, Z1, Z2-nya di sini. Nah, kalau gini bentuknya pengurangan. Lihat tabel yang bersesuaian dengan Z1 luasnya berapa, lihat tabel yang bersesuaian dengan Z2 luasnya berapa, lalu dikurang. Karena di tabel untuk Z2 luas ini sama ini.
Sedangkan untuk Z1 luas ini doang. Gitu. Oke? Oke. Nomor 9 sepertinya ya dari tadi teorinya dibahas melulu. Nggak perlulah dibahas lagi ya. Di convert X jadi Z ya. Tipe tabelnya juga apa, tipe grafiknya juga cuman itu aja ya. Kalau lebih besar dari bilangan positif berarti setengah dikurang hasil tabel. 0 sampai positif berarti persis hasil tabel. Min sampai plus berarti jumlah dari hasil tabel. Mengapit dua-duanya plus berarti pengurangan dan seterusnya ya. Dan itu bukan hafalan logika ya. Lihat dari sininya, convert jadi bentuk Z, nanti dapat deh ya. Tabel nggak harus hafal ya itu. Kalau misalnya emang ada soal keluar ya, tabelnya pasti dikasih ya. Ini juga kalau udah bisa distribusi normal, sedikit ada sentuhan rumus-rumus tambahan ya. Selang kepercayaan itu apa? Dibaca di buku teorinya. Mu itu apa? Nanti bisa ya. Yang penting gini, 10 ini kalian belajar sendirilah, baca bukunya, nanti jawabannya kakak kasih. Tapi nomor 10 ini kalau yang distribusi normal yang atas-atas tadi nggak lancar, sulit memahaminya ya. Ini juga kepanjangan kalau dijelasin dari konsepnya. Oh ya, sorry. Nomor 11 ini ada ralat ya, 9588. Ini di buku kalian kan 9558 ya. Diganti 9588. Ya, jadi ketahuan deh jawabannya. Gak apa-apa ya. Sebenarnya ada lagi yang diralat ya, yaitu yang nomor 8 ya. Nomor 8 ini nih, ini 9330. Aslinya nih 9930, jadi 9 yang ini diganti 3. Gitu. Ya, dua nomor terakhir lebih ke arah hafalan rumus. Nanti lihat aja jawabannya dikunci. Kalian kerjakan, boleh lihat rumus. Setelah itu mari kita cocokkan. Siap ya semua ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kunci jawabannya. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 jawabannya D ya. Lama itu kan antara setengah jam sama seperempat jam ada berapa jam? Antara seperempat jam sama, jadi dibelah terus masih ada nilai ya. Kalau jumlah siswa antara 3 sama 4 tidak ada nilai. Dibaca aja jawabannya. Jawabannya B ya. Dirapihin lagi catatan waktu zoomnya kalau yang kurang. Nggak perlu di screenshot ya, cukup di pause videonya, dipindahin ke buku BTA kalian. Nomor 4 ini. Nomor 5. Nomor 5 ini ternyata ada di jawaban yang asumsi X-nya itu jumlah merah ya. Kalau yang jumlah biru nggak ada di PG-nya ya. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nomor 6 gampang, 1/9. Nomor 7 supaya totalnya 1, A harus 9/36 ya. Nomor 8 nggak usah dicari titik-titiknya, yang dicari adalah jumlah peluang yang ini. Berarti 1 dikurang 1/3 ya. Nomor 9 0,5
keuntungannya tadi udah kita hitung ya, nomor 9. Ini. Iya, kayaknya tadi waktu clue nomor 9 udah hampir ketemu tuh ya. Cuman berhitungnya aja ya. Jadi nilai harapan tuh tiap peluang dengan keuntungannya masing-masing dikali ya. Ini juga fungsi kepekatan, totalnya harus 1, sehingga penyebut K-nya harus 35. Nah, ini nanya rata-rata pubacak tuh seperti harapan tadi nih, nilai harapan tadi. Dikaliin aja. Jangan lupa nanti ini dibagi 1, karena totalnya 1. Distribusi binomial yang tadi kakak bilang sukses gagal ya, itu berulang-ulang, tipe soalnya cuma ganti cerita tapi itu aja. Silakan dibaca nomor 1B. Nomor 2C, kelihatannya coretan kakak juga banyak berulang-ulang ya, hal yang sama ditulis ulang. Ntar kakak rapin lagi nih catatannya, terlalu banyak yang udah disebutin lagi ya. Nomor 3, jawabannya A. Kakak rasa udah banyak yang bisa tadi. Nomor 4, A. Nomor 5, B. Nomor 6, Z-nya kurang dari 0,2. Nah, kalau 0,2 dapatnya 0,793. 0,793 luas 2 ini doang. Sedangkan luas setengah dari grafik ini setengah. Jadi setengah ditambah 0,793 ya. Jadi hati-hati jangan jawab A ya. Kalau jawaban A itu Z-nya dari 0 sampai 0,2. Jadi batas sumbu Y merah ini sampai ini. Nomor 7, jawabannya A. Z lebih besar dari 1. Nah, 1 itu adanya di sini 0,3413. Kenapa jawabannya bukan 3413? 3413. Jadi isi tabel itu dari sumbu vertikal menuju nilai Z. Jadi yang putih ini yang ada di tabel. Padahal yang tanya Z lebih dari 1, berarti luas yang kuning. Luas yang kuning adalah setengah dikurangin luas yang ada di tabel. Setengah dari luas yang di tabel. Gitu ya. Jadi jawabannya A. Ini ada 2 buah X yang masing-masing X punya nilai Z. Jadi sama aja nanya Z-nya dari min 1,5 sampai Z-nya 3,5. Min 1,5 sama 3,5 ini hasil convert dari batas kiri X ke batas kanan X. Nah, berarti luas 1 cari di tabel, luas 2 cari di tabel, lalu ditambah. Dapatnya 0, berapa tuh ya? 9330. Jadi diralat ya. Nomor 9 juga caranya sama. Dia Z-nya jadinya lebih besar dari mana tuh? Min 0,2 ya. Z-nya lebih besar dari bilangan negatifnya. Z-nya segini. Lebih besar dari bilangan negatif berarti dari sebelah kiri sumbu tegak menuju arah kanan. Nah, yang di tabel tuh adanya sampai sumbu tegak doang. Berarti yang di tabel ini, bukan ini tabelnya, yang ini punya nomor berikutnya. 0,2. Ini 0,2 ya. 0,2 ada di sini kok nih. 0,793 nih. Jadi ini 0,2 ini adalah 0,793. Ini L ini doang. Tapi ditambah setengah lagi. Jadi 0,5793. Yang hijau ini ya. 10 juga bisa. Silakan dilihat coret-coretannya. 11 juga. Ini sih agak teori dan hafalan rumus lah, 10-11 ya. Kakak sih mengusulkan kalian udah semester 2 fokus ke UTBK. SNPTN nilai raportnya sudah fix sampai semester 5.
statistik inferensia ini bahasan kelas 12 semester 2 ya, yang untuk ulangan dan nilai rapot semester 6 aja kan. Jadi jangan sampai melengahkan dari persiapan UTBK. Siap semua ya. Setelah ini selesai semua statistik dan seterusnya, kita masuk bab yang lain lagi ya, limit. Insya Allah besok dibahas ya. Oke, sukses semuanya. Assalamualaikum dan tetap semangat.